Pemirsa, dampak Natal dan Tahun Baru 2016 masih sangat dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Bogor, khususnya kenaikan harga bahan pokok yang cukup signifikan. Kenaikan harga tersebut terjadi pada daging ayam, daging sapi, dan teri Medan. Kasih Bidang Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bogor Yatirun mengatakan harga bahan pokok di pasar tradisional yang mengalami kenaikan diantaranya beras IR 64 medium per kilogram 10.200 kini naik menjadi 10.400, minyak goreng curah per kilogram 90.000 kini naik menjadi 100.000, gula pasir per kilogram 12.000 kini naik menjadi 13.000, telur ayam per kilogram 23.000 kini naik menjadi 26.000. Daging ayam per kilogram 30.000 kini naik menjadi 35.000. Daging sapi per kilogram 100.000 kini naik menjadi 115.000 per kilogram. Teri Medan per kilogram 100.000, sedangkan harga sayur mayur di pasar Cibinong adalah cabai Merz keriting per kilogram 14.000 kini naik menjadi 40.000. Cabai rawit hijau per kilogram 10.000 kini naik menjadi 35.000. Cabai rawit merah 25.000 kini menjadi 30.000. Tomat sayur per kilogram 25.000 kini menjadi 30.000. Sementara itu, Kasih Perdagangan Yatirun menambahkan pada minggu keempat bulan Desember 2015 menjelang Natal dan Tahun Baru terjadi kenaikan pada komoditi. Musim panen itu diperkirakan Februari Maret, sehingga boleh dibilang kan musim cepat kering ya. Di tempat yang sama, Yatirun berharap warga masyarakat Cibinong tidak perlu panik menghadapi pergantian tahun baru karena semua komoditas tersedia dan aman tersedia. Satu bangunan pabrik kertas dari PT Dwi Indah yang berada di Kecamatan Cicadas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang sudah dilalap si jago merah tadi malam sekitar pukul 7 dan hampir menghanguskan seisi bangunan yang dipenuhi oleh kertas. Api yang berasal dari korsleting listrik hampir menghanguskan seluruh isi bangunan yang berisikan bahan kertas tersebut. Beruntung, petugas kebakaran berhasil memadamkan api selama 3 jam. Ada 9 mobil pemadam kebakaran yang diturunkan, 5 dari Kabupaten Bogor dan 4 dari Damkar dari Depok. Kira-kira jam 7, tapi ketahuannya jam 7 pas ada Nisa, jam 7:04 lah ya. Terus penyebabnya apa sih? Konslet ya. Kayaknya konslet. Masalahnya sebelum kejadian kan itu setengah 7 listrik padam. Begitu dia nyala lagi jam 7, elemennya ada yang kos ini kayaknya. Mungkin ya, mungkin. Beruntung tidak ada korban dalam kejadian tersebut karena saat kejadian kebakaran masih ada kegiatan karyawan pabrik yang masuk malam dan bahan-bahan yang mudah terbakar berhasil dievakuasi terlebih dahulu. Kerugian material masih belum diketahui. Kasih Kelurahan Ciriung Agus Trianto akan mengadakan sweeping Rabu 3 Februari ke tempat kontrakan yang ada di wilayah Ciriung yang disinyalir mencurigakan sebagai teroris. Perwakilan warga Ciriung yang diwakilkan oleh RT dan RW Ciriung menyatakan pihaknya akan tetap siaga dan memantau warga terkait ada pergerakan yang mencurigakan di daerah Ciriung. Perwakilan warga Kelurahan Ciriung Kecamatan Cibinong yang diwakilkan oleh RT dan RW Ciriung menyatakan pihaknya akan tetap siaga dan memantau warga terkait adanya pergerakan yang mencurigakan di daerah Ciriung. Selain itu, Agus Arianto yang juga ditemui di Kelurahan Ciriung menjelaskan pihaknya akan terus memperketat pengamanan yang ada. Salah satunya dengan mengadakan sweeping yang akan dilaksanakan 3 Februari mendatang. Kelurahan Ciriung dari tingkat RT, RW sampai dengan kelurahan sampai dengan kecamatan kita selalu berkoordinasi dari tingkat bawah sampai tingkat atas. Kasih dari Kelurahan Ciriung ini juga menegaskan tingkat RT RW Kelurahan Kecamatan akan terus berkoordinasi dengan keamanan di lingkungan Ciriung agar tidak terjadi tindakan terorisme di wilayah Ciriung.
Badan Eksekutif Mahasiswa di Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Juanda mengadakan seminar anti korupsi yang diselenggarakan di Aula C Universitas Juanda. Seminar ini mengangkat tema cegah korupsi, benahi bangsa bersama. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Juanda mengadakan seminar anti korupsi yang diselenggarakan di Aula C Universitas Juanda. Seminar ini mengangkat tema cegah korupsi, benahi bangsa. Saat ini, Indonesia masih mengalami hal-hal yang memprihatinkan. Pada 2013, Indonesia memiliki skor indeks persepsi korupsi IPK sebesar 32 dengan ranking 114 dari 177 negara. Selain itu, ia menyebutkan bahwa korupsi di Indonesia tengah mengalami metamorfosis atau evolusi. Tidak hanya tindakan korupsi yang mengalami evolusi, kini pelaku korupsi pun mengalami regenerasi. Jika dulu pelaku korupsi berusia lebih dari 40 tahun, sekarang berusia lebih muda, kurang dari 40 tahun. Isu korupsi ini bukan isu yang baru, cuma kita pengen ada membentuk bukan hanya jiwa mahasiswa yang anti korupsi, tetapi aktivitas mereka terorganisir, sehingga memang ini lanjutan dari kegiatan kita sebelumnya. Kita mengirim perwakilan mahasiswa, ada 3 orang mahasiswa yang kita kirim untuk membentuk forum anti korupsi mahasiswa se-Indonesia. Sementara itu, Dekan Universitas Juanda, Dr. Haji Rita Rahmawati, DRA MSI, mengatakan bahwa isu mengenai korupsi ini sebenarnya bukanlah merupakan isu yang baru. Audio Jungle.